Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1A. Nama saya adalah Fakidian Ahmad dan dua teman kelompok saya yaitu Alia dan Andi Suci Hairunisa. Nah, pada mata kuliah teori bahasa dan otomata ini kami akan menjelaskan tentang apakah itu decidability dan indecipherability, kesalahannya pada Turing mesin. Nah, apakah itu decidability? Decidability merupakan sebuah mesin program yang pasti akan berhenti pada waktu yang terbatas dan akan memiliki hasil dan memiliki salah satu hasil yaitu yes atau no. Nah, masalahnya pasti akan dia memiliki algoritma penyelesaian. Nah, seperti contohnya yaitu apakah itu bilangan X? Contohnya adalah apakah bilangan X adalah bilangan genap dan apakah string A ada dalam teks B? Nah, teman saya akan menjelaskan lanjutannya. Nah, selanjutnya, apa itu undecidable? Sebaliknya, undecidable atau keterputusan adalah masalah yang tidak memiliki algoritma sempurna. Artinya, tidak ada algoritma yang dijamin akan selalu berhenti untuk semua input. Ada input yang akan membuat algoritma tersebut masuk ke infinite loop atau berputar selamanya. Nah, selanjutnya kita masuk di definisi Alan Turing. Di sini Alan Turing sendiri adalah tokoh kunci dalam topik ini. Alan Turing adalah seorang matematikawan Inggris yang dijuluki bapak ilmu komputer teoritis dan kecerdasan buatan. Kontribusinya adalah memberikan definisi formal tentang apa itu komputasi. Untuk mendefinisikan komputasi, ia menciptakan mesin Turing. Mesin Turing adalah model matematis abstrak dari sebuah komputer atau algoritma. Nah, mesin Turing sendiri memiliki komponen utama yang terdiri dari pita tak terbatas sebagai memori, kepala baca atau tulis, dan pengendali berhingga yang berisi aturan atau state. Dan cara kerjanya sederhana, di setiap langkah mesin ini membaca simbol pada pita, menggantikannya dengan simbol baru, mengubah state, dan menggerakkan kepala ke kiri atau kanan sesuai aturan yang ada. Nah, fungsi utama mesin Turing ini adalah untuk memahami batas-batas komputasi. Ia menjadi standar formal untuk mendefinisikan sebuah algoritma yang ideal. Jika sebuah masalah dapat diselesaikan oleh mesin Turing, masalah itu dianggap dapat dipecahkan atau predictable. Nah, selanjutnya kita masuk di kontribusi terhadap decidability and indecipherability. Kontribusi krusial Turing adalah dalam perukuran batas komputasi, mesin Turing menjadi alat formal untuk membuktikan decidability. Masalah disebut decidable jika dapat diselesaikan oleh mesin Turing yang selalu berhenti. Keberadaan decider untuk suatu masalah adalah bukti yang solid bahwa masalah itu dapat dipecahkan oleh komputer. Lebih jauh, Turing menggunakan mesin Turing untuk membuktikan bahwa masalah undecidability itu nyata. Ia menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat dipecahkan oleh the decider. Bukti yang paling terkenal mengenai keterputusan inilah yang dikenal sebagai halting problem dan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya mengenai the halting problem. Jadi the halting problem ini merupakan salah satu contoh dari undecidability concept yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi sesuai dengan namanya, the halting problem itu membahas tentang pertanyaan apakah sebuah program itu akan berhenti atau tidak. Nah, jadi secara sederhana, the halting problem itu merupakan pertanyaan yang mempertanyakan bisakah kita membuat program yang bisa memeriksa program lain secara universal itu memastikan apakah program akan berhenti ataukah loop selamanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini pertama-tama kita membuat hipotesis bahwa program HALT itu benar-benar ada. Jadi, seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini ada program yang membahas tentang program HALT. Di sini program ini akan mengeluarkan berhenti jika program P dengan input X itu merupakan kondisi berhenti. Sedangkan di sini akan mengeluarkan loop jika program P dan input X di sini itu adalah kondisi yang tidak berhenti. Nah, di sini kita asumsikan bahwa hal tadi itu ada dan benar. Karena benar, maka benarnya itu 100% sempurna. Maka
Karena saking sempurnanya, maka kita pun dengan mudah bisa membuat sebuah program yang dapat membalikkan fakta dari program hal tadi. Yang mana kita buat namanya di sini itu adalah program layar. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di program layar itu, apapun input, output dari hal itu akan dikeluarkan secara terbalik. Misalnya, di sini program hal mengeluarkan berhenti, maka yang dikeluarkan oleh layar itu adalah loop. Sedangkan kalau hal mengeluarkan loop, maka yang dikeluarkan oleh layar itu berhenti. Jadi apa yang dikeluarkan oleh hal itu sudah tidak selalu benar. Nah, maka dari itu jika program halt itu ada, maka program layar atau program yang membuat halt menjadi salah itu juga bisa ada atau diciptakan, sehingga program halt itu tidak akan selalu benar. Padahal esensinya program halt itu adalah program yang selalu benar, makanya dikatakan universal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal itu mustahil ada karena keberadaan itu memungkinkan terciptanya program layar yang memaksanya salah. Sehingga karena salah maka diasumsikan bahwa program ini tidak pernah akan bisa ada. Saya kira cukup sekian materi dari kelompok ini. Apabila ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.